Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amelia, NIM 2011101156, Prodi PAI 2, mata kuliah IAD IBD ISD, dosen pengampu oleh Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Baik, di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama yaitu hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu di antaranya adalah aksiologi atau filsafat nilai yang mempunyai dua kajian utama yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda karena estetika berhubungan dengan keindahan, sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah. Namun, karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan-persoalan layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah ke depan, meningkatkan kemampuannya untuk mengkaji persoalan nilai dan moral tersebut sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang pertama, keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Yang kedua, ketertiban. Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan, rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban ada kalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umum atau sinonim dari istilah keadilan. Yang ketiga, kesejahteraan. Dalam istilah umum, kesejahteraan atau sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur dan keadaan sehat dan damai. Yang ketiga yaitu perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Yang pertama, masyarakat bermoral. Pengertian moral atau bahasa Latin moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Ciri manusia bermoral atau manusia tidak bermoral dapat dilihat dari pengertian dan beberapa istilah terkait pengertian moral. Yang kedua, kesadaran hukum. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang kepastian hukum, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam kaitan dalam masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban atau order. Yang keempat yaitu problematika nilai, moral, dan hukum. Yang pertama, pelanggaran etik. Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi.
Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Meskipun telah memiliki kode etik, masih terjadi pelanggaran terhadap profesi. Contohnya, dokter melanggar kode etik kedokteran, pelanggaran terhadap kode etik tidak diberikan sanksi lahiriah ataupun yang bersifat memaksa. Yang kedua, pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa masyarakat secara resmi atau negara berhak memberi sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum. Contoh pelanggaran hukum, kecurangan saat pemilu, kasus Bank Senturi, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.